Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal tak perlu harus main indah. Jorginho meminta Arsenal tak selamanya bermain indah, tetapi harus beradaptasi dengan gaya permainan apapun. Dengan demikian, penampilan di lapangan bisa lebih fleksibel. Terbaru, Arsenal berhasil mengalahkan Newcastle United 2-0 di St. James Park. Laga sempat menyulitkan Arsenal, terlebih Newcastle bermain sangat agresif dan mengandalkan fisik. Jorginho menekankan The Gunners harus juga bisa bermain seperti lawannya. Perlu menyadari bahwa terkadang Anda tidak bisa hanya memainkan sepak bola yang indah. Terkadang Anda perlu beradaptasi, dan itulah mengapa saya sangat bangga dengan tim. Karena ketika Anda menyadarinya dan Anda beradaptasi, dan Anda melakukan apa yang mungkin tidak diharapkan semua orang, itu benar-benar bagus untuk tim. Kata Jorginho dikutip dari situs resmi Arsenal. Ia juga memuji penampilan Odegaard yang sangat bagus. Keputusan sang kapten untuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti setelah menerima umpan Jorginho pun berbuah manis. Arsenal dan sisa-sisa kejutan musim ini. Arsenal tampil mengejutkan musim ini untuk menyaingi Manchester City di perebutan juara. Tapi diyakini tak akan ada kejutan yang cukup besar lagi dari The Gunners. Namun, menurut mantan bek timnas Inggris Rio Ferdinand, memprediksi tim polesan Mikel Arteta masih akan menghadirkan kejutan-kejutan kecil semacam itu. Tapi tak cukup untuk mendongkel Manchester City. Masih ada 1 atau 2 kejutan menurut saya. Tapi saya rasa sih nggak akan cukup buat Arsenal melaju dan memenanginya. Ujarnya dikutip Metro. Sebanyak apapun saya meledek Arsenal, yang mereka lakukan musim ini tak kurang dari kata menakjubkan. Mereka telah memberikan tim raksasa ini Manchester City sebuah persaingan buat titel sepanjang musim. Hal yang luar biasa. Tambahnya, Arsenal bersiap pecahkan rekor. Menurut Sky Sports, West Ham telah berdamai dengan kepergian Rice di musim panas, tetapi telah menetapkan label harga rekor pemain Inggris sebesar 120 juta euro untuk klub pelamar yang bermain Liga Champions. Namun, The Hammers juga siap menerima 100 juta euro plus seorang pemain buat mengizinkan Rice pergi, yang nantinya hasil penjualannya digunakan kembali untuk membeli pemain baru. Arsenal diyakini sebagai klub terdepan untuk merekrut Rice, meski ada juga minat dari klub Liga Primer lainnya seperti Chelsea, Manchester United, dan Liverpool. Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan menghasilkan sekitar 70 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan menghasilkan sekitar 70.000 euro seminggu di West Ham dan diperkirakan akan menandatangani kontrak bersama klub barunya dengan harga 3 kali lipat setelah menolak kontrak anyar 200.000 euro seminggu di The Hammers 18 bulan lalu. Apa iya Granit Xhaka akan dilepas Arsenal? Xhaka merupakan salah satu pemain yang cukup lama membela klub sepak bola asal London Utara. Ia diboyong dari Borussia Mönchengladbach pada 2016 saat masih ditangani oleh Arsene Wenger. Musim sebelumnya, nama Granit Xhaka diberitakan akan hengkang ke AS Roma. Namun transfer tersebut tak terwujud, di mana ia sampai sekarang tetap bertahan di Arsenal. Namun, usai kompetisi Liga Inggris musim ini berakhir, sang gelandang bisa pergi. Diberitakan oleh The Sun, Granit Xhaka di bursa transfer musim panas bisa meninggalkan Arsenal. Dalam laporan itu dijelaskan, Bayer Leverkusen sedang melakukan kontak dengan sang pemain, yang kontraknya tinggal semusim lagi di klub Liga Inggris asal London Utara. Tetapi, Mikel Arteta diyakini tidak akan mengizinkan kepergiannya untuk berganti klub dan ke Bayer Leverkusen. Hal itu dikarenakan hubungan sang pemain dengan Arteta begitu dekat. Xhaka juga menjadi sosok pemimpin senior di klub yang membantu memotivasi para skuad muda Arsenal. Jakub Kiwior dan rencana jangka panjang Arsenal. Sebelum jendela transfer Januari, sangat sedikit persuasi Arsenal yang pernah mendengar nama Jakub Kiwior.
Saat itu banyak pihak yang menanyakan keputusan Arsenal merekrut sang bek tersebut. Semua keraguan tersebut terbayar sudah. Cederanya William Saliba dan Takehiro Tomiyasu membuat Mikel Arteta bingung memilih bek tengah dan akhirnya memilih Rob Holding. Namun, performa buruk membuat pemain Spanyol itu melakukan perubahan, memanggil Kiwior dalam pertandingan melawan Chelsea. Dengan itu, tim menjadi lebih kompak dalam kemampuan mereka untuk menekan dan kontrol mereka saat menguasai bola telah meningkat saat anak muda itu membantu orang-orang di sekitarnya. Dia terlihat siap, dia terlihat segar, dia terlihat sangat bertekad, kata Arteta. Dia lebih mapan dan dia adalah pemain yang sangat saya sukai. Itulah mengapa saya merekrutnya. Dia memiliki potensi di usianya untuk menjadi hebat dan dia memiliki tugas besar melawan para pemain yang harus dihadapi hari ini. Dan saya pikir dia melakukannya dengan sangat baik. Di masa depan tentu dia akan jadi pemain top. Mohamed Elneny kembali berlatih menyusul cedera lututnya. Dikutip dari situs resmi Arsenal, Mohamed Elneny telah kembali berlatih di London Colney. Gelandang Mesir itu telah absen sejak Januari ketika ia mengalami kemunduran dalam persiapan menuju Derby London Utara dan sejak saat itu menjalani rehabilitasi selama 5 bulan. Elneny telah mengambil langkah signifikan untuk kembali ke aksi tim utama ketika dia digambarkan sedang berlari untuk pertama kalinya sejak operasi bersama pelatih kebugaran dan pelatih tim utama Nico Jover dan Carlos Cuesta. Dari senyum khasnya itu adalah jelas untuk melihat pemain terlama kami sangat senang bisa keluar dari gym dan kembali ke rumput. Dia juga mendapat ucapan selamat dari Mikel Arteta dan rekan satu timnya atas kerja keras dan tekadnya untuk kembali ke titik ini. Elneny telah membuat 8 penampilan untuk The Gunners musim ini, mencetak 1 gol dalam kemenangan putaran ketiga Piala FA melawan Oxford United, dan sementara dia kemungkinan akan absen selama beberapa minggu terakhir musim ini. Tampaknya dia akan segera kembali fit dan siap untuk pramusim di musim panas. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!